Yang pertama Ustaz dari Ummu Abdillah di Goa, dan ini juga mungkin bisa mewakili banyak sekali pertanyaan dari ummahat yang mereka di bulan Ramadan ini menjumpai ada haid di 10 akhir Ramadan dan juga ada anak-anak kecil yang mereka urus. Ustaz, tolong sampaikan penghiburan bagi kami perempuan dengan tanggung jawab sebagai ibu yang mengurus anak-anak bayi dan balita tanpa bantuan orang lain. Alih-alih bisa tilawah 1 juz per hari, solat tarawih 8 rakaat, bahkan kami jarang bisa penuh melakukannya. Baru bisa beribadah tenang menunggu setelah anak tidur. Seringkali solat dalam keadaan sulit khusyuk karena tangisan anak-anak atau keramaian mereka. Apakah hal itu menjadikan cacatnya solat kami, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idhamal jaza ala qadri idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan besarnya pengorbanan pada saat melakukan amalan tersebut. Ya, mungkin bagi seorang perempuan di kondisi yang seperti itu adalah pintu-pintu ketaatan untuk dirinya yang Allah bukakan baginya. Merawat anak, mengurus anak, yaitu bagian dari ibadah untuk seorang perempuan. Karena itulah perempuan itu rumahnya adalah surganya. Karena sangat banyak sekali pintu-pintu ibadah yang bisa dia lakukan di dalam rumahnya. Dia duduk di rumahnya saja, dia sudah beribadah. Karena Allah memerintah para perempuan, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan berdiamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian tabarruj, bermodel, berhias seperti hiasan para perempuan jahiliyah terdahulu. Maka keberadaan di rumah saja itu sudah ibadah. Iya. Nah, itu kebaikan yang sangat besar. Allah bukakan untuk para perempuan. Tapi ini nikmat-nikmat perlu dia ketahui, perlu dia syukuri. Perlu dia syukuri. Kemudian yang kedua, melakukan sholat malam memang itu dari ibadah yang paling agung yang dilakukan untuk menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir. Karena Nabi SAW menghidupkan seluruh malamnya dengan melakukan sholat. Dan beliau yang bersabda dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Maka seorang melakukan sholat malam sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya dia tunggu anaknya tidur, kemudian dia sholat, maka itu enggak ada masalah. Atau dia gendong anaknya sambil dia sholat, itu juga enggak ada masalah. Begitu dia anaknya tidur misalnya, di gendongannya, dia turunkan sebentar, kemudian dia lanjutkan sholatnya, juga tidak apa-apa. Ya, mungkin agak berat sedikit. Tapi itulah tadi yang saya katakan. Mungkin itu pintu kebaikan untuknya Allah bukakan, supaya pahalanya menjadi lebih besar dan lebih banyak. Maka jangan sekali-sekali seorang menyangka pada apa yang Allah jalankan di dalam kehidupannya, dia tidak bisa mendapatkan pahala atau menggunakan rahmat dan kesempatan yang Allah berikan. Justru sebaliknya, sebenarnya banyak hal yang kadang Allah perjalankan untuk kita di dalam kehidupan. Sebenarnya itu untuk kebaikan kita sendiri. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.